Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini Pak Agus akan menyampaikan materi pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sebelumnya saya meminta kepada Ketua Kelas Mas Khaidoni untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Khaidoni, pimpin doanya terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih pada Mas Khaidoni yang sudah menyempatkan untuk memimpin doa. Kita nyanyikan yel kita. Di sini kita berjumpa lagi. Di sinilah kita berjumpa lagi. Salam, hey. Siapa kita? Siswa Siapa kita? senang gembira. Mau jadi apa kita? Siswa soleh, cerdas dan berprestasi. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, dilanjutkan berikutnya. Kita akan mencoba tepuk fokus dulu ya, biar semuanya fokus ya. Coba. Ya, Ustaz. Lanjutkan dulu ya. Yuk, 1, 2, 3, tepuk fokus. Bila aku sudah teguh, maka aku harus fokus. Ya, itu tepuk fokus tadi ya. Semoga nanti ketika mengikuti pelajaran bagus semuanya bisa fokus. Ya, di sini kita coba untuk awal-awal banyak bernyanyi ya. Kalian kan suka bernyanyi, makanya bagus menyiapkan banyak lagu tadi ya. Ini kita akan memasuki materi kita. Nanti dari nyanyian ini ada materi kita ya. Ayo kita nyanyikan lagu seperti Lihat Kebunku dia. Lagunya mengikuti Lihat Kebunku dia. Nah dia. Yes, ikuti ya, bisa ya. 1, 2, 3. Norma adalah sebuah aturan yang harus dilakukan setiap orang. Jika melanggar akan dapat hukuman. Ayo kawan, taatilah aturan. Coba saya minta Mbak Mutia bisa nyanyi ini enggak? Coba nyanyikan dulu. Yuk kita nyanyi dulu. Ustaz. Bisa baca? Bisa pelan-pelan, Ustaz. Oke, ikuti pelan-pelan bagus ya. 1, 2, 3. Norma adalah sebuah aturan yang harus dilakukan setiap orang. Jika melanggar akan dapat hukuman. Ayo kawan, taatilah aturan. Tepuk tangan. Iya, Norma tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Pak Agus sampaikan ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan memancing kalian untuk bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Coba, ada yang sudah tahu apa yang kalian ketahui tentang istilah norma? Ada yang tahu? Aturan. Aturan, Pak. Oh, aturan. Oke. Ada lagi? Oke, betul ya, kasih jempol. Kasih tos dulu ya, oleh Pak Gus. Kemudian ada Mas Pardiono. Coba untuk nomor 2 saya tanyakan. Kenapa kita harus mengetahui istilah norma dan macam-macamnya?
biar berjalan dengan baik dan lancar. Oh, begitu. Iya, biar berjalan baik dan lancar, mungkin dalam sebuah aturan dimanapun kita dapat melaksanakan dengan lancar. Kemudian, Mbak Ika, supaya bagaimana kecilkan kita suaranya berisik. menjelaskan ke orang lain atau menerapkan norma itu dalam kehidupan sehari-hari? Caranya gimana? Kalau mungkin Mbak Ika udah tahu, gimana caranya? Nggak tahu, Pak. Oh, tadi tahu nggak norma itu apa? Aturan. Aturan. Kalau udah tahu aturan, ada temennya yang nggak tahu, misalkan. Tuh, dikasih tahu ya, Pak. Begitu maksudnya, dikasih tahu ya. Ketika ada temennya yang nggak tahu, tolong dikasih tahu. Oh, ini loh, namanya aturan. Oke, berikutnya, ya, terkait dengan norma, ya. Tadi ketika sudah ada yang menjelaskan norma adalah aturan dan sebagainya. Coba saya minta tolong Mas Kurmain. Coba jelaskan. Tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ya, coba jelaskan norma apa itu tadi? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok masyarakat, Pak Guru. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita jelaskan lagi ya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat. Norma dapat berupa perintah, larangan, dan sanksi. Ya, kemudian ya, macam-macam norma. Saya minta Mas Anis, coba dijelaskan macam-macam norma sesuai dengan yang ada di LKS-nya, dibuka di halaman 52. Kelihatan? Sudah dibaca belum? Macam norma? Mas Anis tidur. Mas Anis, halo? Oh, siap. Macam-macam norma. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, Pak. Oke, kasih jempol 2 ya. Udah nyebutin teman-teman norma. Sekarang saya minta Mas Kit Datun, norma agama. Ada beberapa contoh-contoh dalam melaksanakannya. Apa aja itu? Norma agama diantaranya beribadah menurut keyakinan agamanya dengan benar dan baik. Ya, apalagi? Menghormati kepercayaan orang lain, tidak memaksakan agama yang dianut kepada orang lain. Kemudian? Menjaga kerukunan antar umat beragama. Iya. Tos dulu. Ya, Mas Kit, ya, luar biasa. Sempurna ya. Bisa menjelaskan secara runtut tentang norma agama ya. Norma agama yaitu bagaimana kita sebagai umat yang beragama punya kepercayaan dan keyakinan harus melaksanakan ibadah menurut keyakinan kita dengan baik dan benar. Kemudian ketika punya teman yang berbeda keyakinan atau kepercayaan, kita harus saling menghormati. Ya, tidak merasa kita paling benar, tidak ya. Kemudian ketika kita merasa paling benar, kita jangan juga memaksakan agama kita kepada orang lain. Kemudian dengan cara itu kita sudah mewujudkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Paham tum semuanya? Paham tum? Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Setelah norma agama ada apa ya? Ada norma kesusilaan kan oleh Mbak Esti. Saya minta norma hukum itu apa ya? Norma hukum Ya, yaitu mungkin ada yang belum dipanggil ya. Nah, coba Mas Teguh, norma kesusilaan itu apa ya? Contohnya kayak apa? Oke, kasih aplaus semuanya yang udah bisa menjelaskan satu persatu tentang norma ya. Dalam hal kebaikan. Iya, terus menghormati sesama manusia,
Iya. Ya, meminta maaf jika berbuat kesalahan. Iya, aplaus buat Mas Teguh, kali jempol 2. Iya. Pak Agus menjelaskan, norma kesusilaan ini pada hakikatnya adalah terkait dengan rasa kepekaan sosial kita dengan orang lain. Ya, artinya apa? Ketika kita punya hati nurani, kita pasti akan menolong teman-teman kita yang kena bencana. Ya, contohnya mohon maaf, pada konteks saat ini ada kejadian saudara kita di negara lain ya, di seberang sana, jauh sana. Ya, kita sebagai umat Islam ya, sebagai umat yang harus merasakan kepedihan, kesedihan, duka cita, yaitu saudara kita di Palestina. Udah paham norma kesusilaan ya? Kita lanjutkan berikutnya. Ya, norma kesopanan. Ini gambar siapa ya? Ini kecilnya Mas siapa ini? Oh, Mas Miftah. Ya, ini norma kesopanan ya. Ya. Di antaranya apa norma kesopanan itu? Ada hal yang lain ya, yang mungkin bisa dicontohkan dalam norma kesopanan. Apa aja saya minta Mbak Ida, coba norma kesopanan itu apa aja contohnya? Memakai pakaian tertutup, Pak. Ya. Apalagi? Tidak memotong pembicaraan orang lain. Ya, apalagi? Berterima kasih ketika dapat bantuan. Iya. Kemudian? Mengucapkan tolong ketika ingin meminta bantuan. Dan yang mungkin contoh yang lain lagi ada? Makan dengan tangan kanan. Tangan kanan. Ya, kita bertemu dengan orang tua, ya, dengan Pak Guru, Bu Guru, juga harus salim, harus menyapa. Ya, ibarat kata mereka Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu orang tua kita yang kedua. Jangan sampai melupakan, ya, kalau istilah anak-anak zaman sekarang itu nggak ada akhlak ya. Ya, jangan sampai. Norma kesopanan itu ya sesuai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran PAI dan budi pekerti. Kalau pelajaran ini kita kuatkan, ya kita harus paham betul bagaimana norma kesopanan ini ternyata sudah ada dalam pelajaran PAI. Tinggal kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan lagi. Saya minta Mas Miftah, coba norma berikutnya, norma apa ini? Norma hukum, Pak. Ya, contohnya penerapannya seperti apa? Kendaraan harus berhenti ketika lampu merah. Ya, apalagi? Tidak terlambat dalam datang ke sekolah. Ya, apalagi? Warga baru wajib lapor kepada ketua RT dan ketua RW. Oke, kasih jempol dan tos dulu dengan Pak Agus dulu ya. Tadi sudah kita jelaskan ya. Dari kalian sudah ada yang baca, ada yang menyimak. Pak Guru menekankan kembali bahwa pentingnya norma dan macam-macamnya norma tadi harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba kesimpulan dari materi tadi ya. Saya mencoba, kalian insya Allah sudah paham betul tadi ya, ketika sudah ada yang baca, ada yang menyimak, kemudian Pak Agus tegaskan kembali pengertiannya. Coba kita urai kembali ya, dari hasil tadi yang kita baca tadi, kita simpulkan. Coba norma tadi apa ya? Norma dapat berupa perintah ataupun larangan. Kemudian norma itu aturan yang mengikat warga, kelompok masyarakat, ya, yang harus semuanya patuh pada aturan-aturan tersebut. Kemudian ada macam-macam norma. Tadi ada berapa Pak tadi? Ada 4 macam. Kita hitung ya. Apa aja tadi? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kemudian dengan adanya norma tadi, hidup kita akan jadi apa?
tenang, nyaman, tertib, dan tentunya tentram ya. Damai juga boleh ya. Itulah materi kita hari ini tadi ya, terkait dengan pemahaman macam-macam norma yang ada dalam kehidupan kita. Refleksi dulu ya. Coba silahkan kemukakan lagi pengertian norma. Coba saya tembak ke Mas Yulianto. Pengertian norma tadi apa menurut pemahaman Mas Yulianto? Ini tugasnya bisa dibuat nanti belajar kelompok. Misalkan nanti rumahnya yang dekat bisa merapat. Tolong kalian nanti buatkan sebuah kelompok ya, yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Kemudian lakukan kerjasama dengan anggota kelompok kalian. Misalkan nanti mau membuat poster, bisa siapkan alat tulisnya, ada kertas, kemudian pensil warna serta gunting. Kemudian nanti buat pola untuk ditempelkan beberapa macam-macam norma tadi, sehingga kalian paham, oh ini norma ini contohnya apa, oh kalian harus sholat 5 waktu, itu norma apa, oh kalian harus rajin datang ke sekolah, tidak telat, itu norma apa. Tolong nanti dibuat gambaran ya, pola poster yang harus kalian kerjakan secara kelompok ya. Kemudian ini ada PR, tolong nanti kerjakan ya, ada tes formatif, bisa kalian kerjakan. Kalau sudah membaca insya Allah paham. Oke, berikutnya kita cukupkan ya. Ya Pak. Yuk kita cukupkan dengan baca hamdalah. Dan doa penutup majelis. Yuk, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikian dari Bagus, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih pada Mas Haidoni yang sudah menyempatkan untuk memimpin doa sebelum belajar. Semoga dengan doa tadi kita semuanya diberikan